Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-19, 20 dan 21 dari surah Yunus, yaitu 3 ayat yang menerangkan tentang perselisihan antara orang-orang beriman dengan orang-orang kafir. Orang-orang beriman mempercayai Al-Quran sebagai kebenaran. Orang-orang kafir menolak Al-Quran. Al-Quran yang turun kepada Rasulullah itu mereka tidak mau menerimanya. Mereka meminta kepada Rasul supaya Al-Quran itu diganti dengan yang lainnya. Mereka tidak menyukai Al-Quran karena apa yang terkandung di dalam Al-Quran tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Jadi mereka baru mau menerima apabila ayat-ayat itu sesuai dengan keinginan mereka. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayatnya itu adalah sebagai petunjuk hidup bagi mereka. Allah mengetahui mana yang lebih baik, mana yang baik bagi hidup mereka. Tapi mereka pula tidak memandang apa yang Allah turunkan itu baik bagi mereka. Sebab mereka memandangnya bukan dengan iman, mereka memandangnya dengan nafsu yang ada di dalam hati mereka, yang menguasai hati mereka. Maka berlakulah perselisihan antara orang-orang yang memiliki iman di dalam hati, mereka menerima Al-Quran sebagai kebenaran, dan orang-orang yang tidak ada iman dalam hati, maka mereka menolak Al-Quran. Apabila Rasulullah diutus kepada seluruh manusia dan awalnya dahulu adalah kepada bangsa Arab, dan apabila kita bawa kepada ayat ini, yaitu ayat yang turun di kota Mekah, ayat Makkiyah, bermakna siapa yang ada di hadapan Rasul pada masa itu? Yaitu bangsa Arab, penduduk kota Mekah. Maka penduduk kota Mekah itu enggan menerima Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah menyampaikannya kepada mereka. Mereka meminta kepada Rasul supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat yang lain, yaitu ayat yang bisa mereka lihat dengan mata kepala mereka, yaitu ayat Al-Quran, ayat dari sisi Allah apabila turun kepada Rasulullah, yaitu berupa Al-Quran, yaitu langsung ke dalam hati Rasul, tak terlihat oleh mata. Mereka ingin ayat itu, yaitu tanda kekuasaan Allah itu adalah yang bisa dilihat oleh mata, seperti mukjizat yang dahulu diturunkan kepada
para nabi dan rasul, seperti tongkat Nabi Musa, kan nampak tongkatnya. Kemudian juga berbagai macam mukjizat yang bisa dilihat dengan mata kepala mereka. Mereka ingin seperti itu pula. Nah, sebenarnya permintaan mereka itu bukan sebagai alasan untuk beriman, tidak, sebenarnya sebagai alasan untuk tidak beriman. Jadi mereka mencari-cari alasan supaya mereka tidak beriman kepada Al-Quran. Oh, jadi ada penolakan dari dalam diri mereka, dari dalam hati mereka terhadap Al-Quran. Apa sebabnya? Seperti yang kita sampaikan tadi, sebabnya adalah karena ketidaksukaan mereka terhadap kandungan Al-Quran karena bertentangan dengan apa yang mereka inginkan. Kemudian Allah menyebutkan tentang perbuatan yang tercela yang mereka lakukan, yaitu bukan hanya sekedar menolak Al-Quran, tetapi lebih dari itu mengolok-olok Al-Quran, yaitu mengejek Al-Quran. Nah, mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran yang datang dari sisi Allah itu adalah bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mereka juga memahami bahwasanya ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang isinya adalah kebenaran. Mereka menyatakannya bahwasanya itu adalah dari diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Mereka mengejek bahwasanya Al-Quran itu adalah dari manusia, bukan. Al-Quran itu dari sisi Allah. Mestinya mereka mengagungkan dan memuliakan Al-Quran karena datangnya dari sisi Allah yang maha tinggi. Kemudian mereka ketika Allah menetapkan bencana ke atas mereka, kemudian setelah bencana itu diangkat dari mereka, semestinya mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi rupanya mereka tidak bersyukur, malah mereka menidakkan rahmat yang telah Allah turunkan. Ini bencana ini diangkat ini tidak ada kaitan dengan Allah ini. Ini bencana diangkat karena memang bencana ini sudah berakhir. Jadi mereka menidakkan Allah yang menetapkan bencana dan yang mengangkatnya. Ini adalah juga bentuk olok-olok atau ejekan kepada kebenaran, karena yang menetapkan bencana Allah dan yang mengangkat bencana Allah, semestinya mereka apabila Allah mengangkat bencananya, mereka bersyukur kepada Allah, mengagungkan dan memuliakan Allah, memuji dan meninggikan Allah. Tapi mereka pula tidak sedikit pun mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai yang mengangkat bencana, maka mereka itu disebut orang-orang yang melakukan tipu daya. Maka Allah akan membalas tipu daya mereka itu. Setiap perbuatan buruk yang mereka lakukan ditulis oleh para malaikat dan mereka akan menerima balasannya. Inilah muqaddimah dari 3 ayat yang akan kita pelajari, yaitu tentang perselisihan antara orang-orang beriman dengan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Al-Quran. Yang beriman mengagungkan ayat Al-Quran, yang kafir mengolok dan mengejek ayat-ayat Al-Quran. Apa kaitan antara ayat-ayat ini dengan ayat sebelumnya? Kaitannya jelas, bahwasanya ayat sebelum ini juga menerangkan tentang orang-orang kafir, yaitu mereka ini adalah orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Al-Quran mereka dustakan. Mereka tidak mau menerima ayat Al-Quran tersebut. Maka mereka ini adalah orang yang zalim, dan tidak ada lagi yang lebih zalim dari orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Kemudian mereka di samping mendustakan ayat Allah, mestinya di dalam ayat Allah itu mentauhidkan Allah. Di dalam Al-Quran itu mentauhidkan Allah, mereka pula menyekutukan Allah.
Jadi yang mereka kerjakan yang dilarang di dalam ayat Al-Quran. Mereka menyembah berhala yang tidak mendatangkan manfaat dan tidak pula menolak mudarat. Kemudian mereka mengatakan bahwasanya berhala itulah yang akan memberi syafaat, memberi pertolongan kepada mereka. Maka mereka ini adalah orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah Ta'ala. Apa betul berhala itu adalah penolong di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak. Lalu mengapa mereka katakan juga perkataan itu? Mereka mengada-adakan perkataan itu, bermakna mereka berdusta terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayat yang kita pelajari ini melanjutkan tentang perangai buruk, kelakuan yang tercela yang dimiliki oleh orang-orang kafir, khususnya apabila ayat ini turun dahulu kepada bangsa Arab, yaitu penduduk Mekah. Karena kepada mereka Rasulullah menyampaikan ayat ini, maka pelajaran bagi kita pada hari ini, yaitu apabila pada masa dahulu Rasulullah menghadapi mereka, orang-orang yang menentang Al-Quran, maka pada hari ini apakah masih ada orang-orang yang menentang Al-Quran? Masih. Maka pelajaran bagi kita pada hari ini, bagaimana menghadapi mereka ini. Pasti kita akan mendapatkan perlakuan dari orang-orang yang menentang Al-Quran, seperti mana dahulu Rasulullah mendapatkan penentangan dari orang-orang yang tidak menerima Al-Quran. Sehingga dengan mempelajari ayat-ayat ini kita mendapat petunjuk, kita mendapat bimbingan, yaitu kita hendaknya mengikuti seperti apa 7 anjar yang Allah terangkan dalam ayat ini kepada Rasulullah dahulu, maka ia juga berlaku ke atas kita pada hari ini. Sebelum kita pindah ke tafsir ayat, sebagaimana biasa kita akan membaca ayat ini terlebih dahulu, kemudian kita akan menerjemahkannya secara harfiah. Setelah itu barulah kita menafsirkan ayat ini dengan lebih panjang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana an-nasu illa ummatan wahidatan fakhtalafu walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum fima fihi yakhtalifun wa yaquluna laula unzila alaihi ayatun min rabbih faqul innamal ghaibu lillah fantadhiru inni ma'akum minal muntazirin wa idza adzaqna an-nasa rahmatan min ba'di dharra'a massathum idza lahum makrun fi ayatina qulillahu asra'u makra inna rusulana yaktubuna ma tamkurun. Allah berfirman dari ayat yang ke-19, wa ma kana an-nas illa ummatan wahidah. Wa ma, dan tidaklah, kana adalah an-nas, manusia itu dahulunya, illa, kecuali, umat wahidah, yang satu, umat yang satu. Maknanya mereka itu dahulu umat yang satu bersepakat dalam kebenaran. Mereka menyepakati kebenaran, semua menerima kebenaran. Pada masa Nabi Adam dahulu, semua manusia menyepakati kebenaran, semua menerima kebenaran, mengikuti kebenaran. Kemudian datang generasi berikutnya berselisih. Begitu juga pada bangsa Arab. Dahulunya bangsa Arab itu umat yang satu, yaitu pada masa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Mereka semua mentauhidkan Allah, tetapi datang kemudian dari keturunan-keturunan yang berikutnya mereka berselisih. Fakhtalafu, maka kemudian mereka berselisih.
walaula kalimatun sabaqat mir rabbika. Walaula, dan kalaulah tidak, kalimatun, yaitu ketetapan, sabaqat, lebih dahulu, mir rabbika, dari Tuhanmu, ditetapkan. Apa ketetapan tersebut? Ketetapan itu adalah kalau tidaklah ditetapkan penangguhan azab kepada orang-orang yang menolak kebenaran, laqudiya bainahum, sungguh akan ditetapkan keputusan di antara mereka itu, yaitu kebinasaan. Pasti mereka akan dimisahkan. Tetapi Allah telah tetapkan ketentuan, yaitu mereka diberi tangguh fima, tentang apa-apa, fihi, di dalamnya, yakhtalifun, mereka berselisih atau yang mereka perselisihkan. Kita lihat ayat dari awal. Dan tidaklah manusia itu melainkan dahulunya umat yang satu, kemudian mereka berselisih. Dan kalaulah tidak karena ketentuan yang lebih dahulu ada dari Tuhanmu, yaitu tentang penangguhan azab ke atas mereka yang kafir itu, sungguh ditetapkanlah keputusan di antara mereka, yaitu berupa kebinasaan tentang apa-apa yang mereka perselisihkan di dalamnya. Jadi perselisihan berlaku, berlanjut sampai hari ini, antara orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kafir. Andaikan tidaklah ada ketentuan Allah dalam penangguhan azab, maka apakah tersisa orang-orang kafir pada hari ini? Tidak, dibinasakan. Tetapi sampai hari ini orang kafir tersisa, karena Allah telah menetapkan ketentuannya untuk memberikan penangguhan kepada orang-orang kafir itu. Mudah-mudahan dengan penangguhan itu mereka bertaubat kepada Allah, berfikir ulang, kemudian mengetahui kebatilan yang mereka percayai sebelum ini, kemudian mereka merubah pendirian, mereka percaya kepada kebenaran. Nah, tetapi apakah mereka mau berbuat demikian? Ada hikmah di sebalik penangguhan. Apakah mereka akan mendapatkan manfaat dari hikmah penangguhan tersebut? Itu mereka sendirilah. Apabila mereka menggunakan masa penangguhan itu dengan mencari kebenaran, mudah-mudahan Allah memberi hidayah, petunjuk kepada mereka. Kalau tidak, maka sia-sia sajalah penangguhan yang diberikan kepada mereka. Ayat berikutnya. Jadi kita berikan sedikit ulasan supaya kita lebih dekat dengan ayat ini. Jadi apabila melalui terjemahan saja terlalu singkat kata-katanya, terlalu pendek, maka kadang-kadang kita tidak memahami apa yang dimaksudkan dalam ayat tersebut. Dengan memberikan ulasan, maka kita akan mengetahui kandungan dari ayat itu secara ringkas, nanti secara lebih terperinci di dalam tafsir. Wa yaqulun, dan mereka berkata. Siapa mereka yang dimaksudkan? Orang-orang kafir yang menolak Al-Quran. Dan mereka berkata, laula, mengapa tidak, unzila alaihi, diturunkan kepadanya kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad, ayatun, yaitu tanda kekuasaan Allah, mir rabbihi, dari Tuhannya, yaitu tanda kekuasaan Allah yang lain, bukan Al-Quran, yang lain. Nah, yang lain yang mereka masukkan itu adalah umpamanya kalau kepada Nabi Musa dahulu tongkat yang berubah menjadi ular. Ada tidak Nabi Muhammad punya mukjizat yang lain dari Al-Quran? Itu yang mereka inginkan. Maka jawaban dari Allah kepada Rasulullah supaya disampaikan kepada mereka, fakul, maka katakanlah wahai Muhammad perkataan berikut ini, innamal ghaibu, sesungguhnya perkara yang gaib itu, perkara yang gaib yaitu tanda kekuasaan Allah itu adalah dari sisi Allah, itu adalah perkara yang gaib. Lillah, itu adalah milik Allah, bukan Nabi yang menentukan. Mukjizat itu bukan Nabi yang menentukan.
Karena mukjizat itu yang menentukannya adalah Allah, yang memberlakukannya adalah Allah. Fantaziru, maka tunggulah, inni ma'akum, sesungguhnya aku bersama kamu wahai orang-orang kafir, minal muntazirin, sama-sama menunggu siapa di antara kita ini yang benar. Apabila Allah berkehendak menetapkan keputusannya, maka nanti Allah akan menetapkan bahwasanya orang-orang beriman akan diselamatkan dan orang-orang kafir akan dibinasakan. Mari kita sama-sama menunggu siapa di antara kita ini yang akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu Nabi Nuh bersama dengan kaumnya sama-sama menunggu. Nah, bagaimana kesudahannya? Nabi Nuh diselamatkan di dalam bahtera, kaumnya yang menolak kebenaran ditenggelamkan dalam banjir. Begitu juga pada masa Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa beriman, kemudian Fir'aun dengan pengikut-pengikutnya kafir, sama-sama menunggu. Kemudian ketetapan Allah berlaku. Nabi Musa bersama Bani Israel selamat ke daratan seberang. Fir'aun dengan tentara, dengan pengikut-pengikutnya bagaimana? Ditenggelamkan di dalam laut. Dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya tanda kekuasaan dari Tuhannya? Maka katakanlah, sesungguhnya perkara yang gaib itu adalah milik Allah sepenuhnya. Maka tunggulah, sesungguhnya aku bersama kamu dari kalangan orang-orang yang menunggu. Sama-sama menunggulah kita ini, menunggu ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, jadi orang kafir ini meminta supaya tanda kekuasaan Allah bukan hanya berupa Al-Quran yang diturunkan, tapi minta yang lainnya. Jadi mereka pula yang menentukan. Bermakna di sana ada keangkuhan dan kesombongan. Sebenarnya apa? Sebenarnya mengelak untuk menerima Al-Quran, mencari-cari alasan untuk menolak Al-Quran. Ayat berikutnya, wa idza adzaqna an-nasa rahmatan min ba'di dharra amassatuhum, wa idza, dan apabila, adzaqna, kami rasakan, an-nas, kepada manusia, rahmatan, rahmat, min ba'di, setelah, dharra maknanya bencana atau kemudaratan atau malapetaka, masathum, menimpa mereka, idza lahum makrun fi ayatina, idza, tiba-tiba, lahum, mereka memiliki, makrun, tipu daya. Oh, jadi mereka membuat tipu daya fi ayatina, tentang ayat-ayat kami. Umpamanya diangkat bencana dari mereka, ini tak ada kaitan dengan Allah yang mengangkat bencana. Bencana memang sudah habis. Oh, ini tipu daya namanya. Qul, katakanlah, Allahu, Allah, asra'u, lebih cepat, makra, tipu dayanya. Maknanya dalam membalas tipu daya. Mereka membuat tipu daya, Allah membalas dengan tipu daya pula. Siapa yang lebih hebat? Mereka atau Allah Ta'ala? Maka mereka sendiri nanti yang akan mendapat bencana. Inna, sesungguhnya, rusulana, rasul-rasul kami, yang dimasukkan dengan rasul-rasul di sini adalah para malaikat. Yaktubun, mereka itu menulis, matam kurun, apa-apa yang kamu tipu dayakan itu. Jadi tidak ada tipu daya orang kafir itu yang tidak ditulis oleh malaikat. Ditulis. Untuk apa ditulis? Nah, dicatat adalah untuk dibalas nantinya. Apa saja yang mereka lakukan dari perbuatan tipu daya, apa saja bentuk tipu daya yang mereka lakukan, ditulis oleh malaikat. Kemudian mereka akan mendapatkan balasannya nantinya. Balasannya berupa siksaan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat ayat ini, kita baca terjemahan dari awal. Dan apabila kami merasakan kepada manusia rahmat setelah mereka mendapatkan kemudaratan yang menimpa mereka,
tiba-tiba mereka memiliki tipu daya terhadap ayat-ayat kami. Mereka tak bersyukur kepada Allah, tidak mengagungkan Allah. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, Allah lebih cepat tipu dayanya, maknanya lebih cepat di dalam membalas tipu daya mereka itu. Sesungguhnya para malaikat kami menulis apa-apa yang mereka tipu dayakan itu. Apa perbuatan tipu daya mereka? Ditulis oleh malaikat untuk dibalas. Jadi tidak ada di antara mereka itu yang akan terlepas dari pembalasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada perselisihan antara orang-orang beriman dengan orang-orang kafir, ada, yaitu orang-orang beriman menerima kebenaran, orang-orang kafir menolak kebenaran. Kebenaran di dalam ayat ini yaitu ayat Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir tak mau menerima Al-Qur'an. Mereka minta supaya ayat Al-Qur'an itu diganti dengan ayat Allah yang lainnya. Mereka mengatakan, kami baru percaya kepadamu wahai Muhammad kalau ada tanda kekuasaan Allah yang lain yang diberikan kepada kami. Mereka pula yang menentukan. Maka dijawab bahwasanya apabila berkaitan dengan tanda kekuasaan Allah berupa mukjizat, itu adalah perkara yang gaib, itu adalah kekuasaan Allah semata, bukan dari Rasulullah. Bukan Rasulullah yang menetapkannya, tetapi Allah yang menetapkannya. Tapi sebenarnya orang kafir itu hanya minta-minta saja sebenarnya, untuk mencari-cari alasan supaya tidak beriman kepada Al-Quran yang telah diturunkan. Maka kepada mereka dikatakan supaya menunggu sajalah. Kalau mereka memang tidak mau menerima kebenaran, tunggu apabila Allah tetapkan keputusannya bahwasanya mereka akan dibinasakan seperti kaum-kaum terdahulu yang tidak mau menerima kebenaran dibinasakan, maka tunggulah apabila Allah menetapkan keputusannya dengan membinasakan mereka, maka binasalah mereka. Semuanya itu terpulang kepada Allah. Maka jawaban ini menjelaskan bahwasanya Nabi bukanlah yang membuat keputusan. Yang membuat keputusan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari dahulu rupanya perselisihan antara orang-orang beriman dengan orang-orang kafir itu sudah ada. Jadi kalau sekarang ini kita menjumpainya, jangan terkejut. Jangan terkejut. Apa sebab? Ini sudah ada semenjak dahulu. Dan itu adalah sunnatullah yang berlaku dalam perjalanan hidup manusia ini. Jadi jangan terkejut. Yang penting bagi kita adalah bagaimana menyikapi perselisihan tersebut. Bagaimana menyikapinya? Menyikapinya adalah kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan keputusan. Dan keputusan itu kapan? Keputusan itu boleh jadi di dunia ini, dan pasti keputusan itu Allah berikan nanti di hari akhirat. Tapi di dunia ini Allah biarkan manusia berselisih sebagai ujian. Akankah orang-orang beriman tunduk pula, mengikuti pula kehendak orang-orang kafir? Berarti apabila demikian, gagallah orang-orang beriman di dalam mengikuti kebenaran. Tidak akan mengikuti kehendak orang-orang kafir. Inilah ujian. Maka kita berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami yang jalan lurus, tetapkanlah kami di atas jalan yang lurus ini sampai kami meninggal dunia. Itu pesan yang selalu kita dengar, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati melainkan kamu dalam keadaan beragama Islam. Mudah-mudahan kita tetap memegang agama Islam yang mulia ini sampai kita meninggal dunia, karena inilah agama yang diperakui di sisi Allah. Inna dina
indallahil Islam. Agama yang diperakui di sisi Allah hanyalah agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minh. Siapa yang mencari agama selain agama Islam tidak akan diterima agama itu daripadanya. Karena agama yang diterima di sisi Allah hanyalah agama Islam. Beragama Islam diterima amalnya. Tidak beragama Islam, apapun amalnya ditolak, tidak akan diterima, sia-sia. Dan mudah-mudahan insya Allah Allah istiqomahkan, Allah tetapkan pendirian kita ini dalam agama yang mulia ini sampai kita meninggal dunia. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, yaitu 3 ayat, ayat yang ke-19, 20 dan 21 dari surah Yunus tentang perselisihan antara orang-orang beriman dengan orang-orang kafir. Allah memberitahukan melalui ayat yang ke-19, wa ma kanan nas illa ummatan wahidah, dan tidaklah manusia itu dahulunya melainkan umat yang satu. Dahulu umat yang satu, fakhtalafu, kemudian mereka berselisih. Jadi sekarang manusia itu berselisih, terjadi perselisihan antara manusia, sehingga manusia sekarang ini ada yang beriman, ada yang kafir. Jadi jangan harapkan sekarang ini saya mau semua manusia beriman. Tidak. Karena kenyataan yang ada sekarang adalah perselisihan. Tapi dahulunya umat manusia ini satu, yaitu sama-sama beriman kepada Allah. Tak ada yang tak beriman. Kapan itu? Ulama tafsir menjelaskan. Pertama, kapan itu? Pada masa Nabi Adam dahulu. Nabi Adam, kemudian Hawa, kemudian anak keturunan mereka, sampai berlalulah waktu, yaitu sampai kepada perselisihan pertama berlaku antara 2 anak Nabi Adam. Siapa dan siapa? Qabil dan Habil. Sebelumnya bagaimana? Tak ada perselisihan. Berlakulah perselisihan antara Qabil dan Habil. Yang satu mengikuti kebenaran, Habil. Yang satu tak mau mengikuti kebenaran, tak mau mengikuti petunjuk yang telah Allah turunkan. Petunjuk pada masa itu tentang pernikahan, karena anak Nabi Adam masih sedikit. Kemudian anak Nabi Adam ini lahir kembar-kembar, dan setiap kembar itu laki-laki perempuan, sepasang. Maka petunjuk dalam pernikahan ketika itu adalah tidak boleh menikah dengan yang sama lahir. Jadi menikahnya selang, yaitu si abang menikah dengan adiknya yang tak sama lahir dengannya. Si kakak menikah dengan adik laki-laki yang tak sama lahir dengannya. Begitu dahulu, silang. Tetapi Qabil tak mau. Apa sebab tidak mau? Nafsu. Tak mau mengikuti petunjuk karena nafsu. Sampai hari ini pun juga begitu. Tidak mau mengikuti petunjuk karena nafsu. Nafsu yaitu, oh saya mau dengan yang sama lahir dengan saya. Kata Qabil, sebab yang sama lahir dengannya itu cantik, maka dia ingin yang sama lahir dengannya karena kecantikannya. Padahal semestinya mengikuti petunjuk Allah itu adalah lebih utama. Ujian dalam mengikuti petunjuk Allah. Qabil gagal dalam ujian, adiknya menghalangnya, tak mau menyampaikan keinginannya, maka ia pun membunuh adiknya itu. Faqatalahu, maka dia pun membunuh adiknya itu. Fa'asbaha, maka jadilah dia minal khasirin, orang-orang yang merugi. Sudah membunuh adik sendiri. Dan itulah pembunuhan pertama pada bangsa manusia. Pembunuhan tetap berlanjut sampai hari ini. Tetap, inilah dia ujian pada bangsa manusia. Bunuh, membunuh. Yang satu tetap berpegang teguh kepada kebenaran yang telah Allah turunkan, yang satu tidak, terhalang kehendak hawa nafsunya. Maka ini orang-orang yang mengikuti kebenaran ini menghalang kehendak kami ini, maka mereka membunuh orang-orang yang mengikuti kebenaran. Nah, orang-orang yang mengikuti kebenaran diperintahkan oleh Allah untuk mempertahankan diri, berjihad di jalan Allah, memerangi orang-orang yang memerangi mereka.
berlakulah perang. Jadi peperangan adalah yang tak bisa dielakkan, sesuatu yang tidak bisa dielakkan, disebabkan karena ada sebahagian manusia yang memerangi sebahagian yang lainnya, dan yang diperangi itu diperintahkan untuk memerangi mereka yang memerangi itu. Maka peperangan yang seperti ini adalah peperangan yang dibenarkan, karena Allah sendiri yang memerintahkan orang-orang beriman untuk memerangi orang-orang kafir yang memerangi mereka. Beginilah perselisihan. Sampai kapan ini perselisihan ini diteruskan? Sampai kapan perselisihan ini berlaku terus? Sampai dunia kiamat. Jadi Allah tidak binasakan sehabis-habisnya sehingga tak tertinggal lagi orang-orang kafir. Tidak ada, sampai hari kiamat. Inilah dia keadaan pada hari ini, perselisihan. Dulu pada masa Nabi Nuh juga berlaku perselisihan antara Nabi Nuh dan orang-orang yang mengikutinya, yang sama-sama beriman, dengan kaum Nabi Nuh yang tetap di dalam kekufuran. Allah binasakan, yaitu dengan banjir besar. Tak ada satupun dari kalangan orang kafir itu yang tersisa. Yang tersisa, yang selamat bersama dengan Nabi Nuh, yaitu orang-orang beriman saja. Tetapi setelah berlalu waktu, dari keturunan Nabi Nuh ini yang bersama dengan Nabi Nuh ini, ada pula muncul yang mengikuti kesesatan, yang menolak kebenaran, yang memilih kekufuran. Maka berlaku lagi perselisihan, berlaku lagi perselisihan. Jadi perkataan an-nas dalam ayat ini, wa makanan nas, an-nas alif lam di sini adalah lil jins, yaitu jenis manusia. Jadi kita bawa bangsa manusia itu kepada bangsa manusia secara keseluruhan. Tidak kita bawa kepada satu kumpulan dari bangsa manusia. Tapi di antara ulama tafsir ada yang membawanya, yaitu yang dimasukkan manusia di sini adalah bangsa Arab, yaitu satu kumpulan dari bangsa manusia. Yang mana bangsa Arab itu dahulu awalnya pada masa Nabi Ibrahim satu, yaitu sama-sama mentauhidkan Allah. Tapi setelah itu berlaku perselisihan. Ada di antara mereka yang menyekutukan Allah, menyembah berhala. Siapa yang memulainya pada bangsa Arab? Sudah kita beritahukan sebelum ini, yaitu seorang yang bernama Amru bin Luhai. Dia inilah yang membawa berhala dari Syam ke Arab untuk disembah oleh bangsa Arab. Yaitu berhala yang pertama disembah oleh bangsa Arab bernama Hubal, berhala Hubal. Setelah itu masuk lagi berhala banyak, Latta, Uzza, Manata, dan nama-nama berhala lainnya yang bisa kita jumpai di dalam kajian sirah Nabawi. Beratus banyaknya berhala yang disembah oleh bangsa Arab. Walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum fima fihi yakhtalifun. Kalau tidak ada ketentuan dari Allah sebelumnya, dari dahulu sudah ada ketentuan dari Allah, yaitu ketentuan dari Allah bahwasanya Allah menentukan bahwasanya ada penangguhan terhadap orang-orang yang memilih kekufuran itu, yang menolak kebenaran itu ditangguhkan. Itu sudah menjadi ketentuan Allah. Kalau Allah tak tangguhkan bagaimana? Habis mereka semua. Semua mereka binasa, tak ada yang tersisa. Yang tersisa tinggallah orang-orang beriman saja. Tetapi sudah menjadi ketentuan Allah, ditangguhkan siksa mereka itu. Dan ada kalanya Allah Subhanahu wa taala menetapkan kebinasaan seperti kepada kaum Nabi Nuh dahulu. Tetapi sampai hari ini tetap Allah berlakukan penangguhan. Ada orang kafir sekarang? Ada. Ada orang yang menolak Al-Quran, menolak kebenaran sekarang? Ada. Sampai sekarang mereka itu tidak dibinasakan, masih tetap ada juga, dan berselisih dengan orang-orang beriman. Inilah dia ujian berupa perselisihan.
Fahamilah ia sebagai ujian. Jangan sampai kita pula meninggalkan kebenaran. Kalau bisa kita berdakwah menyampaikan kebenaran, sehingga orang yang mengikuti kesesatan itu terbuka pikirannya, terbuka hatinya, kemudian memeluk Islam, menerima kebenaran. Banyak orang yang memeluk Islam pada hari ini, ramai yang memeluk Islam. Ketika mereka baca Al-Quran, kemudian mereka menjumpai, oh ini kebenaran ini. Yang selama ini kami percaya ini adalah kesesatan, kebatilan. Mereka memeluk Islam. Maka kita berdakwah, mudah-mudahan melalui tangan kita, melalui sebab kita, mungkin penyampaian kita dalam dakwah, atau ketika kita berdiskusi, ada di antara mereka yang memeluk Islam. Jadi sudah menjadi ketentuan Allah penangguhan siksaan ke atas orang-orang yang tidak menerima kebenaran. Kemudian ayat berikutnya Allah menyebutkan bahwasanya perangai dari orang-orang kafir itu adalah sebenarnya tak mau menerima kebenaran. Kemudian mencari-cari alasan untuk tidak menerima kebenaran, yaitu mereka berkata, wa yaquluna laula unzila alaihi ayatum mir rabbih. Mereka berkata, mereka yang menolak kebenaran berkata, kalau pada masa Rasulullah dahulu siapa? Kafir Quraisy berkata, orang-orang musyrik yang berada di kota Mekah itu berkata, mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad itu tanda kekuasaan Allah yang lain dari Al-Quran? Kalau ada yang lain dari Al-Quran, kami mau beriman. Perkataan laula di sini menerangkan bahwasanya sesuatu itu yang mereka inginkan itu tidak ada. Karena tidak ada, maka mereka tidak percaya. Jadi mereka tidak percaya itu disebabkan karena tidak ada yang mereka inginkan itu berlaku. Nah, jadi mereka ingin berlaku ada tanda kekuasaan Allah yang lain dari Al-Quran. Karena tidak ada berlaku, maka mereka mengatakan kami tak beriman. Oh, bermakna mereka ini mencoba untuk membenarkan tindakan mereka dalam kekufuran, yaitu tak ada tanda kekuasaan Allah yang lain yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu. Karena tidak ada, maka kami pun tak beriman. Oh, semestinya dengan Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu sudah cukup untuk membuat mereka beriman. Apa sebab? Sebab mukjizat Al-Quran itu lebih hebat dari mukjizat-mukjizat yang lain. Umpamanya dahulu mukjizat Nabi Musa, tongkat berubah menjadi ular. Apakah tongkat berubah menjadi ular selama-lamanya? Tidak, hanya dalam masa yang tertentu saja. Dan itu adalah dilihat oleh orang yang ada pada masa itu saja. Sementara Al-Quran ini mukjizat, yaitu turun sedikit-sedikit kepada mereka, kemudian dijaga, dipelihara, tetap terjaga, terpelihara, tidak berubah sampai hari kiamat. Kan semestinya Al-Quran ini mukjizat yang lebih besar. Tak perlu lagi mereka meminta mukjizat yang lain untuk mendapatkan alasan beriman. Sebenarnya ini sudah cukup alasan untuk beriman, yaitu turunnya Al-Quran yang mereka sendiri pun mereka juga berbahasa Arab. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Semestinya kalau mereka memiliki bahasa yang sama dengan bahasa Al-Quran, mereka mampu mendatangkan yang seumpama dengan Al-Quran. Mereka ditantang untuk mendatangkan yang seumpama dengan Al-Quran, tapi mereka tak mampu untuk mendatangkan yang seumpama dengan Al-Quran. Maka berarti semestinya mereka melihat Al-Quran itu sebagai mukjizat. Mukjizat itu apa maknanya? Mukjizat itu maknanya melemahkan. Dari kata ajaza.
Ajuz, ada orang tua yang sudah lemah disebut ajuz. Mukjizat, melemahkan orang yang menentangnya. Nah, Allah melemahkan bangsa Arab sehingga tidak ada satupun bangsa Arab yang mampu untuk menentang Al-Quran, untuk mendatangkan yang seumpama dengan Al-Quran. Disitulah Al-Quran disebut sebagai mukjizat. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ini ayat ini menerangkan tentang tantangan dari Allah. Kalau kamu ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Muhammad, yaitu berupa Al-Quran, maka datangkanlah yang seumpama dengannya. Minta tolong kepada siapa-siapa yang bisa menolongmu untuk membuat yang seumpama dengan Al-Quran. Tapi sampai hari ini ada yang membuat sama dengan Al-Quran? Tidak. Fa illam taf'alu walan taf'alu fattaqun naral lati waquduha an-nas wal hijarah uiddat bil kafirin. Jika kamu tak mampu dan kamu memang tidak akan pernah mampu, maka takutlah kamu kepada api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Mestinya mereka tak perlu lagi meminta tanda kekuasaan Allah yang lain, sebab sudah cukup Al-Quran sebagai mukjizat. Tapi mengapa mereka minta juga? Mencari-cari alasan untuk tidak beriman. Maka kepada mereka ini Allah memberikan jawaban kepada Rasulnya untuk disampaikan kepada mereka. Fakul, maka katakanlah wahai Muhammad perkataan berikut ini. Ini jawaban untuk mereka yang mencari-cari alasan untuk tidak beriman itu. Innamal ghaibu lillah. Kalau mereka minta tanda kekuasaan, supaya tanda kekuasaan Allah yang lain diturunkan kepadamu wahai Muhammad, sesungguhnya kekuasaan menurunkan mukjizat itu adalah kekuasaan milik Allah Subhanahu wa taala. Maka katakan kepada mereka, aku tak punya kuasa untuk menentukan mukjizat itu diturunkan. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah bagian dari perkara yang gaib, yang mana urusan yang gaib itu hanyalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad tak mengetahui yang gaib. Kapan diturunkan mukjizat, berupa apa diturunkan mukjizat, itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang menentukannya. Nabi Musa sendiri pun dahulu tak tahu bahwasanya tongkatnya itu akan berubah menjadi ular. Nabi Musa tak tahu. Kalau tidaklah Allah memerintahkannya untuk melemparkan tongkatnya, Nabi Musa tak akan melemparkan tongkatnya. Allah yang memerintahkan, yaitu ketika tukang-tukang Fir'aun itu sudah melemparkan tali-tali mereka dan mereka menyihir mata manusia sehingga tali yang dilempar itu terlihat seperti ular. Maka ketika itu Nabi Musa pun ada sedikit kekhawatiran, namun Allah Subhanahu wa taala segera memerintahkan kepada Nabi Musa, lemparkan tongkatmu wahai Musa. Maka ketika itu fahiya thu'ban, tiba-tiba tongkat itu berubah menjadi ular. Atas kehendak siapa itu? Atas kehendak Nabi Musa atau atas kehendak Allah? Itu adalah urusan yang gaib. Maka disebut dalam ayat ini, faqul innamal ghaibu lillah. Sesungguhnya urusan yang gaib itu adalah milik Allah. Aku pun tidak menguasainya, wahai kaumku, wahai bangsa Arab yang berada dahulu di kota Mekah. Kalau kamu tak mau juga menerima kebenaran, maka penyelesaiannya adalah ujung ayat, fantaziru, tunggu sajalah, tunggu. Aku menunggu, kamu juga menunggu. Bermakna telah berlaku perselisihan di antara kita ini. Aku menunggu, kamu juga menunggu, dan apabila Allah menetapkan keputusan ada yang dibinasakan, maka akan berlakulah nanti kebinasaan. Aku menunggu,
kamu menunggu. Orang-orang yang beriman tidak akan mungkin dibinasakan. Yang dibinasakan itu adalah sudah menjadi ketetapan Allah. Yang dibinasakan itu adalah orang-orang yang tidak beriman, yang menolak kebenaran. Fa ahlaknahum bidzunubihim. Kami binasakan mereka disebabkan karena dosa-dosa mereka. Yang berdosa itu yang akan dibinasakan. Yang mengikuti kebenaran, yang melakukan ketaatan akan diselamatkan. Seperti Nabi Nuh dan kaumnya terdahulu, seperti Nabi Nuh dan orang-orang yang mengikutinya dahulu. Sementara kaumnya yang menentang, yang tidak mau menerima kebenaran, dibinasakan. Seperti yang kita sampaikan tadi. Ayat berikutnya. Wa idza adzaqna an-nasa rahmatan min ba'di dharra'a massathum idza lahum makrun fi ayatina. Dan apabila kami merasakan kepada manusia rahmat, azaqna di sini merasakan. Kata azaqa biasanya dipakaikan kepada merasakan dengan lidah. Tetapi maknanya di sini adalah ini makna kiasan, yaitu merasakan rahmat setelah mereka mendapatkan kemudaratan. Rahmat yang dimaksudkan apa di sini ini? Boleh jadi apabila Allah memberikan rahmat berupa penyembuhan umpamanya, berarti sebelumnya mereka bagaimana? Sakit. Allah memberikan rahmat berupa kekayaan, cukupnya rezeki, berarti sebelumnya mereka bagaimana? Miskin. Ada lagi rahmat berupa penurunan hujan umpamanya, berarti mereka sebelumnya bagaimana? Kemarau panjang. Pada masa Rasulullah dahulu berlaku 7 tahun lamanya kemarau panjang. Tak turun hujan. Sudah banyak yang mati, manusia mati, kemudian juga binatang ternak mati, kemudian kebun mati, tak ada tanam-tanaman yang menjadi karena tidak ada air hujan. Kemudian Allah memberikan rahmat karena Rasulullah berdoa. Doa Rasulullah diperkenankan oleh Allah, turun hujan, kemudian selamatlah mereka dari kebinasaan, dari kesusahan, dari penderitaan. Semestinya dalam keadaan seperti itu, sikap mereka adalah bersyukur kepada Allah. Tapi mereka pula melakukan tipu daya dengan mengatakan ini hujan diturun tak ada kaitan dengan Muhammad. Ini hujan diturun tak ada kaitan dengan Allah yang menurunkan hujan. Ini karena memang sudah alami, sifat alam. Apabila memang hujan akan turun, turunlah dia. Allahu Akbar. Mereka ini melakukan tipu daya. Idza lahum makrun fi ayatina. Tiba-tiba mereka memiliki tipu daya. Tipu daya maknanya menipu. Betulkah hujan itu turun dengan sendirinya? Enggak. Siapa yang menurunkan hujan? Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menurunkan, Allah yang menahan, Allah yang memberikan sedikit, Allah yang memberikan lebat dan seterusnya. Tapi begitulah mereka, yaitu berkelakuan tercela, yaitu membuat tipu daya terhadap ayat-ayat Allah. Maka diberikan ancaman ke atas mereka. Qul, katakanlah wahai Muhammad, katakan perkataan ini peringatan yang isinya ancaman. Allahu asra'u makra. Allah adalah yang lebih cepat dalam membalas tipu daya. Biarkan mereka melakukan tipu daya itu. Biarkan mereka tenggelam, hanyut di dalam kekufuran mereka itu, keingkaran mereka itu. Tidak ada satupun dari yang mereka lakukan yang dibiarkan. Semua akan ditulis. Inna rusulana yaktubun. Sesungguhnya malaikat-malaikat kami menulis apapun yang mereka lakukan dari tipu daya itu. Ma tamkurun, apa yang mereka tipu dayakan. Untuk apa ditulis? Untuk dibalas. Tidak ada satupun perbuatan buruk mereka itu yang tidak akan dibalas. Sebanyak mana mereka melakukan keburukan, sebanyak itu pula mereka akan menerima balasan. Inilah hidup, yaitu ujian.
dan berlaku ujian dalam hidup ini pada bangsa manusia, yaitu perselisihan antara orang-orang yang benar dengan orang-orang yang kafir, orang-orang beriman dengan orang-orang yang kafir, orang-orang yang berada di atas jalan yang lurus dengan orang-orang yang berada di atas jalan yang sesat. Ini adalah ujian dalam hidup sampai hari ini, ya, sampai hari ini. Mudah-mudahan kita berhasil dalam ujian ini, yaitu mudah-mudahan Allah tetapkan pendirian kita, tetap kita di atas jalan yang lurus. Kemudian Allah perkenankan kita pula untuk berdakwah kepada orang-orang yang berada di dalam kebatilan, yang berada di atas jalan yang sesat. Mudah-mudahan mereka mendapat hidayah, dan mudah-mudahan kita sabar terhadap perangai mereka, karena perangai mereka itu seperti yang disebutkan dalam ayat ini, yaitu mereka mencari-cari alasan untuk tidak beriman. Kemudian perangai mereka melakukan tipu daya, mencela, mengejek, mengolok-olok kebenaran yang ada. Maka insya Allah melalui 3 ayat yang kita pelajari ini, kita mendapat bimbingan, petunjuk bagaimana menghadapi perselisihan yang berlaku di antara kita bangsa manusia ini, yaitu antara orang-orang yang mengikuti kebenaran, orang-orang beriman, dan orang-orang yang mengikuti kesesatan, yaitu orang-orang kafir. Mudah-mudahan insya Allah ketiga ayat yang kita pelajari ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.